Inilah yang dikatakan orang yang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat terjun bebas masuk neraka, sementara orang yang berdosa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, Jamaah Idul Fitri Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang, Bogor. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai juga kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kita laksanakan puasa di siang hari. Kita tunaikan salat tarawih di malam hari. Dan Ramadan bisa kita tutup dengan baik, dengan sempurna, dengan membayarkan zakatul fitr. Sebagai tanda kegembiraan kita, kita lantunkan kalimah takbir dan tahmid, kalimah tasbih, memuji Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi ingat, saudara-saudara, justru yang terancam bangkrut adalah orang yang pernah sholat, orang yang pernah puasa, dan orang yang pernah zakat. Kita teringat dengan ucapan Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kalau orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik, tapi saya tidak. Saya justru menanyakan kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Bukan tujuan untuk saya ikuti, tapi tujuan supaya saya bisa menjaga diri, menghindar dari hal yang buruk itu. Dan itu pula lah tujuan kita buka materi khutbah Id pada siang hari ini adalah umat yang bangkrut. Bukan berarti kita mau bangkrut, tidak, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita supaya jangan bangkrut? Kita menjaga diri, menjaga keluarga, jangan sampai menjadi umat yang bangkrut. Dan kita husnuzon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang menyelesaikan Ramadan kali ini, khususnya jamaah Imam Syafi'i, terbebas daripada kemangkrutan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
merujuk kepada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada perbincangan yang menarik antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang dikatakan bangkrut? Setelah tercenung sejenak, sahabat mencoba menjawab sesuai dengan apa yang ada pada benaknya. Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Dirham adalah mata uang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang, orang yang tidak punya rupiah dan tidak punya harta. Bahasa orang Minangkabau, bansai takara aleh, miskin betul-betul papa sekali, uang nggak punya, harta nggak punya. Itu bangkrut menurut versi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ternyata apa yang dikatakan sahabat ini salah total, saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamati, orang-orang nanti yang datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia membawa pahala solat, membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat, persis yang kita lakukan sebulan Ramadan, saudara-saudara. Tapi sayang, di samping itu, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Di samping dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ternyata dia juga membawa dosa. Dia mencaci maki orang ini, dia memfitnah orang ini, dia memakan harta orang ini, dia membunuh orang ini, dia memukul orang ini. Maka ketika itu berdirilah pengadilan akhirat. Saudara-saudara, di dunia banyak pengadilan, tapi keadilan susah dicari. Hakim bisa dibeli, pengacara bisa dibayar, akhirnya yang salah bisa lolos dari jerat hukum. Tapi di akhirat pengadilan cuma satu, tapi manusia diadili seadil-adilnya. Apa keputusan pengadilan ketika itu, saudara-saudara? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah kebaikan yang ada ini, kebaikan yang ini, kebaikan yang ini, seperti yang diceritakan di awal. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, kepada orang yang pernah difitnah, kepada orang yang pernah diambil hartanya, kepada orang yang pernah dibunuh, kepada orang yang pernah dipukul. Habislah kebaikannya, saudara-saudara, habislah pahalanya, saudara-saudara. Maka fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih, jika kebaikannya sudah habis, jika pahala solatnya sudah ludes, pahala solatnya sudah hapus, pahala puasanya juga sudah habis, apa yang dilakukan, saudara-saudara? Sementara tuntutan masih datang silih berganti. Akhadha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang banyak tadi, dosa orang yang pernah dicaci maki, dosa orang yang pernah difitnah, dosa orang yang pernah diambil hartanya, dosa orang yang pernah dibunuh, dosa orang yang pernah dipukul. Faturihat alaih, maka dilemparkan kepadanya, dan akhirnya pahala ludes, dosanya bertumpuk. Akhirnya tsumma turiha fin nahar,
kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Inilah yang dikatakan orang yang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat terjun bebas masuk neraka, sementara orang yang berdosa ternyata dosanya ditebus oleh orang yang menghinanya, oleh orang yang membunuhnya, orang yang mencacinya, orang-orang yang memukulnya. Itu tadi saudara-saudara kaum muslimin. Sekali lagi kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga kaum muslimin yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan, jamaah Imam Syafi'i khususnya, terlepas daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Semoga kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, qad syatama hada. Yang kedua, wa qadzafa hada. Mencaci maki orang ini, memfitnah orang ini. Mencaci maki, mengolok-olok, merendahkan, itu sudah hal yang musim, sudah hal yang biasa di tengah-tengah anak negeri ini akhir-akhir ini, saudara-saudara. Karena berbeda partai, berbeda tanda gambar, berbeda paslon, maka apa yang keluar dari mulut ini, ada yang mengatakan kampret, ada yang mengatakan cebong. Cebong, kampret, kampret, cebong, itu sudah bahasa yang keseharian anak bangsa ini. Kenapa? Berbeda paslon. Walaupun yang didukung oleh kampret dan yang didukung oleh cebong sekarang sudah bersatu, sudah salaman dan sama-sama duduk di kursi empuk, tapi antara cebong dan kampret sampai hari ini belum berdamai, saudara-saudara. Sudah berapa kali kita lebaran, sudah berapa kali kita Idul Fitri, sudah berapa kali kita Idul Adha, masih perang mulut, perang di media sosial, kampret dan cebong, saling menghina, saling mencaci, padahal satu akidah, satu agama, satu keyakinan. Begitu keberhasilan orang telah mengadu domba kita, saudara-saudara. Belum lagi yang berbeda keyakinan, yang berbeda pemahaman, yang berbeda dari yang diajarkan oleh gurunya, oleh murabbinya, maka keluarlah dari mulut ini aliran baru, Salafi, Wahabi, antek Yahudi, cirinya jenggotan, celana cingkrang. Terakhir, keluar dari lembaga dakwah, salah satu lembaga dakwah ormas terbesar di negeri ini, bahwa Wahabi diminta kepada pemerintah supaya tidak diperkenankan hidup di bumi Pancasila ini. Saudara-saudara, begitu besarkah dosanya Wahabi? Begitu besarkah dosanya Wahabi kepada anak bangsa ini? Sekarang mari kita cermati masing-masing saudara-saudara kaum muslimin. Katakanlah Wahabi itu salah, katakanlah Wahabi itu sesat. Sesalah-salahnya Wahabi, sesesat-sesatnya Wahabi tidak pernah ikut menjaga gereja ketika Natalan. Padahal saudara-saudara, keamanan negara termasuk keamanan rumah ibadah sudah dijamin oleh institusi yang tangguh, Polri dan TNI. Ada lagi sambil ngambil muka, menjilat, ikut-ikutan mengamankan gereja. Siapa? Yang mulutnya lancang menuding Salafi Wahabi. Sesalah-salah Salafi, sesesat-sesat Wahabi. Salafi Wahabi tidak pernah mengusir ustadz, tidak pernah membubarkan jamaah. Siapa yang mengusir ustaz? Siapa yang membubarkan jamaah? Adalah yang dari mulutnya keluar Salafi Wahabi. Sekarang kita timbang, lebih sesat mana Salafi Wahabi dengan yang menuding Salafi Wahabi itu sendiri? Mari kita cerna dengan akal yang sehat, dengan kepala yang dingin. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau demikian,
Benar apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, menghancurkan kaum yang lain, mencaci maki kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu, yang dicaci maki itu, yang difitnah itu jauh lebih baik daripada yang menghina, daripada yang merendahkan, daripada yang mencaci maki. Ini survei membuktikan fakta yang bicara, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu, jangan kita terjebak nanti dengan ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Tahukah kalian siapa Wahabi itu? Di mana lahirnya? Apa ajarannya? Jangan Wahabi kata orang, Wahabi kata kalian. Kalau kalian tidak punya ilmu di dalamnya, kalau kalian tidak mengerti dengan Wahabi, pendengaran, penglihatan dan hati kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi fitnah. Bukankah al-fitnatu asyaddu minal qatl? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengatakan Salafi Wahabi antek Yahudi, mengatakan Salafi Wahabi, malah ucapan-ucapan yang tidak enak didengar telinga, yang tidak pernah dilakukan oleh yang dituduh. Maka dua dosa ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan bisa menguras pahala yang telah kita lakukan sebulan Ramadan kemarin. Yang ketiga, wa akala mala hadha. Di samping membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, dia juga telah memakan harta orang ini, merampas harta orang ini, mencuri harta orang ini. Ternyata ini juga masalah berat, saudara-saudara. Kita lihat dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyuap hakim. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Untuk lebih mudah menguras kembali hartanya, mengambil hartanya dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, saudara-saudara, di dunia banyak pengadilan, keadilan susah dicari. Umpamanya satu bidang tanah ada 10 lembar surat, dan ke-10-nya asli, ke-10-nya mengaku dia yang punya. Lalu sampailah ke pengadilan. Siapa yang menang, saudara-saudara? Yang menang adalah yang mau menyuap hakim, yang mau membayar hakim dengan mahal. Itulah yang akan menang, walaupun dia tidak punya. Sementara yang tidak mampu memberikan uang kepada hakim, membeli pengacara, maka dia akan kalah walaupun dia yang punya sebenarnya, saudara-saudara. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dunia bisa menang, tapi di akhirat tidak akan bisa menang di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, wasafaka dama hadha. Kita rangkaikan dengan yang kelima, wa dharaba hadha. Dia menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini, membunuh. Saudara-saudara, sekarang ini nyawa seorang manusia tidak lebih berharga dari nyawa seekor ayam. Membantai manusia sama dengan membantai ayam. Tidak ada rasa penyesalan
tidak ada rasa bersalah. Masih ingatkah kita peristiwa kilometer 50? Berapa orang muslim yang dibantai, yang ditembak ketika itu, saudara-saudara, dan pengusutannya masih tersendat-sendat. Belum diketahui siapa yang punya otak dalam masalah tragedi berdarah tersebut, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, yang menghalalkan segala cara, yang gampang menumpahkan darah orang lain adalah PKI. Adalah PKI. Kita ingat tahun 65, betapa ulama kita dibunuh, betapa santri kita dibunuh. Dan sekarang peristiwa itu kayaknya hampir terjadi kembali. Banyak orang-orang yang dibunuh, termasuk ustadz dibunuh, termasuk aktivis masjid dibunuh. Dan ini adalah perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Di dalam ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita. Kita lihat An-Nisa surah yang keempat ayat 93. Wa man qatala mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballah, mereka dimurkai oleh Allah, wa la'anah, dan dilaknat oleh Allah. Itulah balasan kepada orang yang membunuh seorang mukmin, saudara-saudara kaum muslimin. Berbagai hadis dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ma fiha ahwanun 'indallahi min qatlil muslim. Hilangnya dunia dan seisinya ternyata lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Itu mahalnya nyawa seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk nyawa orang kafir yang dilindungi oleh undang-undang, ternyata juga dilindungi oleh Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih hadis dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qatala nafsan mu'ahadan. Dalam riwayat lain, man qatala qatilan min ahli dhimmah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang sudah terikat perjanjian. Dalam riwayat lain, man qatala qatilan min ahli dhimmah. Barang siapa yang membunuh orang kafir ahli dhimmah. Ahli dhimmah adalah orang kafir yang adem ayem, orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, maka lam yarah raihatal jannah, mereka tidak akan mencium aromanya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 amman. Sedangkan aroma surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah indahnya ajaran Islam. Islam kalau sudah menegakkan hukum tidak pandang bulu, siapa yang bersalah dapat sanksi, siapa yang dizalimi akan mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Itulah indahnya Islam. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di siang hari, tarawih di malam hari, kita tutup dengan zakatul fitri. Jagalah pahalanya baik-baik, jangan sampai terkuras gara-gara kita melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi. Kalau pernah melakukannya, segeralah bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, atau minta ampun, minta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada ahli waris, ahli keluarga yang ditinggalkan, yang pernah dizalimi, sebelum kita dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ketika kita sudah dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngerinya ketika orang-orang yang berdosa dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dia bertekuk lutut di hadapan Rabb mereka. Mereka berdoa dengan sambil menyesali diri. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Rabb kami telah lihat, kami telah dengar, tapi kami lalai. Sekarang farji'na
na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, sekarang kami sudah yakin. Demikian penyesalan orang-orang yang berdosa di dalam neraka jahanam, saudara-saudara. Di ayat selanjutnya, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka adalah neraka untuk kaum pendosa, saudara-saudara. Ketika mereka minta keluar, ketika mereka menggapai-gapai mau keluar lagi, maka u'idu fiha, kembali mereka dilemparkan, didorong lagi ke dalam neraka. Faqila lahum, sambil dikatakan kepada mereka, fadzuqul adzaba bima kuntum takdzibun, rasakan olehmu azab yang dulu kami dustakan. Demikian nasib orang kalau sudah dilemparkan ke dalam neraka. Maka sebelum itu, saudara-saudara, kita selesaikan dosa kita di dunia dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada manusia yang pernah kita berlaku zalim kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.